Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tekanan eksternal pada fluida dalam sebuah bejana. Ini didistribusikan secara sama rata ya ke segala arah pada fluida ini ya, dan itu merupakan sebuah prinsip Pascal, tapi prinsip Pascal ini hanya berlaku untuk eksternal ya, prinsip Pascal pada tekanan eksternal ya. Dan video ini kita akan mempelajari mengenai tekanan internal pada fluida di sini. Jadi misalkan kita ini tekanan internal ini misalkan kita sedang menyelam dalam sebuah kolam renang gitu kan. Semakin kita ke dalam, ke dasar kolam renang, maka kita akan merasa semakin susah bergerak gitu ya. Oke, misalkan di sini kita memiliki sebuah tabung, dan tabung ini diisi sebuah fluida ya. Ini bisa air atau bisa apapun, yang penting dia bersifat fluida. Dan misalkan tabung ini berada pada sebuah ruangan yang vakum, tapi dia memiliki gravitasi yang sama dengan gravitasi bumi ya, sehingga di atas sini dia tidak memiliki udara, tidak terdapat tekanan eksternal dari udara di sini. Jadi yang berlaku hanya tekanan internal yang terdapat pada fluida di dalam sini. Tapi si fluida ini dia berada pada ruangan yang tentu masih memiliki gravitasi bumi ya. Jadi dia memiliki konstanta gravitasi sama dengan konstanta gravitasi bumi di sini. Oke, sekarang dari fluida ini, misalkan ini tabung ini ya. Pada tabung ini kita memiliki sebuah potongan kecil yang berbentuk lingkaran tentunya, yang dia menutupi area ini ya. Dia seperti membatasi fluida ini menjadi dua bagian, atas dan bawah. Dan ini adalah merupakan sebuah indikator apakah fluida ini dia bergerak ke atas atau ke bawah. Tapi kita tahu di sini fluida ini dia diam ya. Jadi si penampang yang kita punya di sini dia akan diam ya. Jadi karena fluida ini diam, penampang ini akan diam di sini. Dan karena dia bersifat statis, kita tahu ya, jika sebuah benda bersifat statis, maka ini sama dengan gaya yang dia terima di setiap arah ini sama, resultannya adalah sama dengan 0 ya. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini. Dia si penampang ini mendapatkan gaya dari atas dan dari bawah ya. Kita sebut gaya atas ini merupakan gaya yang FD, dia karena arahnya ke bawah, dan yang ini adalah gaya yang arahnya ke atas atau FU ya. Jadi di sini kita lihat penampang ini dia statis ya, dia diam di titik ini, yang artinya gaya yang mendorong dia ke bawah ini sama dengan gaya yang mendorong dia ke atas, sehingga resultan gayanya sama dengan 0 di sini. Jadi kita lihat di sini, karena gaya ini merupakan massa dikalikan gravitasi ya, di sini yang berlaku ada percepatan gravitasi. Karena gaya ke bawah ini sama dengan gaya ke atas, maka massa yang ada di atas ini akan sama dengan massa dikali gravitasi yang di atas ini sama dengan massa yang dikali gravitasi yang ada di bawahnya. Jadi massa yang di sini kita sebut mv ini sama dengan, ini dikalikan dengan gravitasi ini sama dengan gaya yang ke bawah ya. Jadi ini adalah massa dari liquid kita yang ada di bawah. Liquid ya, jadi kita punya massa liquid di sini jadi ml ya, dikalikan gravitasi. Ini merupakan gaya yang mendorong si potongan kita ke bawah. Dan sekarang kita akan mempelajari konsep mengenai densitas atau massa jenis di sini. Jadi massa jenis ini disimbolkan dengan huruf rho. Bentuknya seperti ini ya, seperti P tapi dia lebih keriting. Dan rho ini dia memiliki rumus sama dengan massa dibagikan dengan volumenya, dan ini menggambarkan kerapatan dari objek kita ya. Jadi rho ini dia memiliki satuan kilogram per meter kubik. Ini satuan internasionalnya untuk rho. Dan misalkan yang dimaksud dengan rho ini, misalkan kita punya sepotong besi ya yang memiliki dengan volume 1 meter kubik, ini besi ini akan memiliki berat yang lebih besar daripada bila kita memiliki sepotong kapas dengan volume 1 meter kubik juga ya. Jadi dengan volume yang sama, besi ini akan lebih berat daripada kapas. Itu yang dimaksud dengan densitas atau massa jenis di sini. Jadi
untuk mendapatkan massa besi yang sama dengan massa kapas, berarti kita harus memiliki volume kapas yang lebih besar tentunya ya dari besi tersebut. Oke, ini sedikit konsep mengenai rho atau densitas di sini. Dan densitas ini kita memiliki rumus massa dibagikan volume ya. Dan jika kita ingin masukkan ke dalam rumus gaya yang kita punya di atas, kita rubah dulu si massa ini ke dalam fungsi rho, maka massa akan sama dengan rho dikalikan dengan V di sini, sehingga kita bisa substitusikan massa yang ada di atas ini. Kita akan memiliki FD ini sama dengan, kita ganti massa dengan rho dikali V ini ya, maka kita punya rho dari liquid kita. Jadi ini massa jenis dari liquid yang kita punya di dalam tabung ini dikalikan dengan volume liquidnya dikalikan dengan gravitasi di sini. Dan berapakah volume dari liquid ini? Kita lihat ya, volume ini terbentuk dari penampang yang ada di sini. Kita harus menghitung luas area penampang ini, lalu dikalikan dengan tinggi dari liquid ini ya. Jadi ini misalkan penampang A di sini. A ini memiliki luas A. Penampang ini memiliki luas A ya di sini ya, sehingga kita bisa merubah si volume dari liquid ini menjadi, kita punya rho di sini ya, rho dari liquid ini akan dikali volume dari liquid ini yang kita tahu ya, kalau volume ini merupakan luas alas dikali tinggi, maka dari itu kita punya luas alas penampangnya dikali dengan tinggi dari liquid kita. Jadi kita punya H dikalikan dengan A ini luas penampang kita dan H ini merupakan tinggi liquidnya. Lalu ini dikalikan dengan gravitasi. Oke, sekarang misalkan kita memiliki densitas dari liquid ini ya. Dan kita tahu H-nya, kita tahu luas penampangnya berapa, kita tahu gaya gravitasi berapa, kita akan mengetahui gaya yang diberikan pada penampang ini dari fluida yang ada di atas ini. Tapi kita lihat gaya ini akan menjadi sebuah tekanan ya terhadap fluida yang di bawahnya, karena di sini si gaya ini dia akan mendorong si penampang kita, sehingga kita bisa menghitung, misalkan kita ingin menghitung gaya tekanan yang diberikan oleh fluida yang di atas ini terhadap penampang ini, maka kita akan menghitung gaya tekanan ini sebagai PD. Jadi tekanan ini mendorong penampang kita ke bawah, dan tentunya penampang ini ini juga akan terdorong atau diberi tekanan ke atas juga ya dari fluida di bawahnya ya, karena penampang ini tidak bergerak. Dan kita tahu kalau tekanan ini sama dengan gaya dibagikan dengan luas area yang diberi tekanan ya, dan luas area yang diberi tekanan adalah luas area dari penampang kita, sehingga ini akan sama dengan rho dikalikan H dikalikan A dikalikan gravitasi dibagi dengan A, sehingga A di sini saling menghilangkan. Maka dari itu tekanan D ini akan sama dengan rho dikalikan tinggi fluida di sini sampai ke penampangnya, dari atas sampai penampangnya, lalu dikalikan dengan G atau gaya gravitasi ya, konstanta gravitasi di sini. Dan tentunya karena si penampang ini diam dan fluida ini tidak bergerak ya, si tekanan yang mendorong si penampang ini ke bawah akan sama dengan tekanan yang mendorong penampang ini ke atas. Maka dari itu tekanan yang ke bawah akan sama dengan tekanan yang ke atas di sini. Jadi kita bisa masuk aja langsung ke dalam sebuah contoh. Misalkan kita pada bejana ini berisi air dan ini harus diingat juga ya, kalau massa jenis air ini sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke. Dan sekarang kita mau menghitung tekanan yang terjadi pada bejana ini pada kedalaman 10 meter di sini. Dan maka dari itu kita akan langsung aja hitung 1000 ini dikalikan dengan 1000 ini merupakan rho ya, ini dikalikan dengan tekanan yang ingin kita hitung ke dalamnya 10 meter dikalikan dengan konstanta gravitasinya itu 9,8. Ya, ini cuma tinggal kita kalikan aja ya. Kita punya 1000 dikalikan 10 menjadi 10.000 dikalikan 9,8 akan menjadi 98.000 Pascal ya. Oke, ini tekanannya cukup besar ya di sini ya.
Misalkan ini merupakan sebuah tekanan di dalam sebuah kolam seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.